video ini, dukung terus channel saya dengan cara subscribe, like, and comment supaya saya bisa terus berkarya membuat video edukasi permasalahan hukum di Indonesia. Selamat menonton. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Baik teman-teman, ketemu lagi dengan saya Abdul Razak yang akan membahas permasalahan hukum di Indonesia. Baik teman-teman, di dalam video ini saya akan membahas tentang cuti bersama, dan kebetulan juga teman-teman saya ini bertanya nih, jadi apakah cuti bersama mengurangi cuti tahunan gitu, karena teman saya kemarin bekerja di suatu perusahaan, jadi cuti bersamanya ini terus mengurangi cuti tahunan gitu teman-teman, karena kan kemarin kurang lebih ada seminggu lebih lah ya liburnya gitu orang-orang kantoran gitu. Itu ada yang dari tanggal 28, ada juga yang dari tanggal 27 gitu teman-teman. Nah, dia nanya sama saya nih, adakah cuti bersama mengurangi cuti tahunan gitu. Nah, di sini kita bahas nih teman-teman nih. Nah, sebelum kita lebih detailnya lagi, mohon dukung channel saya nih teman-teman dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya video saya ini berkembang teman-teman, dan saya juga bisa membuat video-video selanjutnya teman-teman. Oke. Baik teman-teman, jadi untuk permasalahan cuti bersama ini nih, perlu saya sampaikan nih bahwa peraturan perundang-undangan mengatur ketentuan bahwa pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti. Nah, adapun pemberian waktu istirahat dan cuti paling sedikit meliputi istirahat antara jam kerja nih, terus paling sedikit 30 menit untuk 4 jam kerja. Nah, istirahat mingguan sebanyak 1 hari untuk 6 hari kerja dalam seminggu, dan cuti tahunan paling sedikit 12 hari kerja setelah pekerja atau buruh yang bersangkutan bekerja dalam 12 bulan secara terus menerus gitu. Jadi kurang lebih 1 tahun lebih lah teman-teman gitu. Nah, berdasarkan ketentuan tersebut, pengusaha wajib memberikan waktu cuti tahunan kepada pekerja sekurang-kurangnya 12 hari kerja setelah pekerja itu bekerja selama 12 bulan atau 1 tahun teman-teman secara terus menerus. Jadi dengan demikian ya, menurut peraturan perundang-undangan, cuti tahunan itu ya 12 hari kerja gitu teman-teman dalam 1 tahun gitu. Nah, jadi sebelumnya nih teman-teman perlu saya sampaikan bahwa pelaksanaan cuti bersama pada sektor swasta pada tahun 2002 ini mengacu pada surat edaran Menaker nomor 3 tahun 2022. Nah, adapun ketentuan surat edaran Menaker nomor 3 tahun 2022, dia mengatur satu, nah cuti bersama merupakan bagian dari cuti tahunan. Nah, yang kedua, pelaksanaan cuti bersama bersifat fakultatif atau pilihan sesuai dengan kesepakatan antara pengusaha dengan pekerja atau buruh, dan atau serikat pekerja atau serikat buruh dengan pengusaha, perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja bersama, dan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan kondisi dan kebutuhan operasional perusahaan. Nah, yang ketiga, pekerja atau buruh yang melaksanakan cuti pada hari cuti bersama, hak cuti yang diambilnya mengurangi hak atas cuti tahunan pekerja atau buruh yang bersangkutan. Nah, jadi teman-teman, di sini sudah jelas nih teman-teman. Jadi cuti bersama ini mengurangi hak cuti tahunan gitu teman-teman. Nah, yang keempat, pekerja atau buruh yang bekerja pada hari cuti bersama, hak cuti tahunannya tidak berkurang gitu, dan kepadanya dibayarkan upah seperti hari kerja biasa gitu. Jadi kalau misalkan ada pekerja yang tetap bekerja nih di hari cuti bersama, ya itu cuti tahunannya nggak berkurang teman-teman gitu. Jadi dibayarlah seperti biasanya gitu teman-teman. Nah, untuk jumlah pengurangan cuti tahunan karena cuti bersama, terkait cuti bersama biasanya Idul Fitri teman-teman yang kemarin tahun 2022 kan.
Nah, jadi mengatur ketentuan bahwa hari raya Idul Fitri 1943 Hijriah jatuh pada tanggal 2 sampai dengan 3 Mei, ya kan. Nah, sedangkan tanggal 29 April 2022 dan tanggal 4 sampai tanggal 6 Mei 2022 ditetapkan sebagai cuti bersama Lebaran 2022. Nah, berdasarkan SKB tersebut, tanggal 2 dan 3 Mei 2022 ditetapkan sebagai hari libur nasional. Nah, itu tidak mengurangi jatah cuti teman-teman, jatah cuti tahunan. Namun, tanggal 29 Mei serta 4 hingga 6 Mei yang mana merupakan cuti bersama inilah yang mengurangi jatah cuti tahunan gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan cuti yang nasional itu yang libur itu tidak dikurangi cuti tahunan teman-teman gitu, tapi yang dikurangi itu kalau cuti bersama gitu. Jadi jika teman-teman memutuskan untuk mengikuti cuti bersama, ya cuti tahunan akan berkurang selama 4 hari gitu teman-teman. Nah, kalau misalkan yang belum dapat cuti tahunan gitu kan, nah itu biasanya perjanjian antara pekerja dan perusahaan, entah itu biasa nerimanya full gajinya itu dipotong misalnya 4 hari kayak gitu. Nah, pokoknya itu kesepakatan, tapi yang jelas itu cuti tahunan mengurangi cuti bersama kalau misalnya teman-teman ngikut cuti bersama. Tapi kalau misalkan nggak ngikut cuti bersama ya nggak dipotong gitu teman-teman. Jadi kalau misalkan yang baru ini nih, biasanya kan kalau yang baru itu dia belum dapat cuti bersama, jadi kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja gitu. Nah, biasanya tuh rata-rata itu dipotong, tapi ya saya nggak tahu juga sih, mungkin nggak semua perusahaan kayak begitu. Ada juga yang perusahaan yang baik mungkin kali ya saya nggak tahu. Tapi yang jelas sesuai dengan kesepakatan antara pihak pengusaha dan pekerja, atau sesuai dengan perjanjian kerja bersama, terus peraturan perusahaan gitu teman-teman. Jadi intinya cuti bersama itu mengurangi cuti tahunan gitu teman-teman. Jadi itu sudah jelas di surat edaran Menteri Ketenagakerjaan gitu teman-teman. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan teman-teman. Sebelumnya saya minta tolong untuk dukung channel saya dengan cara subscribe, like, comment, and share supaya video saya ini berkembang dan saya bisa membuat video-video selanjutnya nih teman-teman. Nah, tapi kalau misalnya ada teman-teman yang mau request, tolong bahas ini dong nih bang, bahas ini, ya silakan komen di kolom komentar teman-teman. Oke. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera. NKRI harga mati. Merdeka, merdeka, merdeka.